Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizal, Saya Budi. Kami ribut bersama Gus Najib. Nih, hari ke-20 gitu. Ini kita coba, kan dulu kalau kita ngumpul ngomong apa? Cerita nabi-nabi. Ya, gitu kan. Yeah. Kita harus ada itu cerita nabi-nabi itu harus Nah. ada dan ini lain daripada yang lain harusnya karena masih banyak orang yang belum tahu ya, maksudnya ada kisah-kisah apa yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, Itu yang benar-benar menginspirasi kita. siapa sebagai tahu manusia. setelah kita mendengarkan cerita Nabi yang satu ini, kita akan mendapatkan inspirasi, mendapatkan berkah, karomah, hidayah yang bisa menaikkan apa Gus? Yang pakai A. Jangan pakai Oke, langsung aja Mas Rizal, langsung aja Mas Karena Rizal. ini mungkin kisah nabi-nabi itu bisa buat materi kita untuk buka bersama. Boleh itu. Betul sekali. Boleh. Oh Gus, Citra, kira-kira ada kisah apa Gus? Jadi ini mungkin salah satu kisah Nabi yang tidak terkenal. Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa Nabi itu semuanya jumlahnya ada 124.000 Nabi. 124.000 nabi. Yang selama ini kita tahu kan hanya 25. Ya, Itu yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Kalau total semuanya itu 124.000 Nabi dan 313 Rasul. 313 rasul. Kalau mau tahu perbedaan Nabi dan Rasul, monggo panjenengan browsing sendiri. Iya. Nanti mempersingkat waktu. Oke. Intinya ada salah satu Nabi yang menginspirasi umat Nabi Muhammad SAW termasuk kita tentang apa itu Lailatul Qadar. Ya, suatu saat ketika bercengkrama dengan para sahabat, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba tersenyum tanpa ada sesuatu hal, tersenyum. Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Wahai Nabi, apakah sesuatu yang terjadi? Kenapa Anda kok tiba-tiba tersenyum?" Kemudian Nabi menceritakan sebuah kisah bahwa seperti ini. Aku tersenyum karena ternyata umatku yang begitu, bahasa Jawanya ringkih itu apa? Rapuh, sering sakit-sakitan, tinggi juga nggak terlalu tinggi. Itu ternyata mempunyai bonus dari Allah Subhanahu wa taala adanya bulan Ramadan, salah satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu barang siapa beribadah pada malam waktu itu seperti halnya beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi menjadi tahun kan sekitar 83 tahun. Iya kan? Ya, Bisa dicapai hanya dalam waktu satu malam. Kemudian Nabi bercerita, memulai ceritanya bahwa dulu kala di zaman Bani Israel itu ada seorang Nabi yang bernama Nabi Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi. Lidah orang Jakarta menjadi Samson. Samson. Punya istri namanya Tahu, Delilah itu kan? Oh, Ya. siapa? Ternyata itu seorang Nabi pada zaman Bani Israel yang mempunyai kekuatan sangat dahsyat. Jadi mempunyai pedang. Ini ceritanya terus mempunyai pedang yang pedang itu terbuat dari tulang belulang unta. Mukjizatnya ketika ia lapar maka dengan seketika tulang belulang itu mempunyai daging bisa dimakan. Ketika haus dari ujung tulang itu mengeluarkan air. Itu Sam'un Al-Ghazi. Samson. Ya. Ketika perang, semua tidak ada yang berani, takut semua, mengalahkan ribuan orang kafir. Suatu saat, seorang raja Bani Israel itu, dalam waktu itu masih dalam kekuasaan Romawi, itu membuat sayembara.
siapa yang bisa menangkap Sam'un al-Ghazi maka akan saya berikan harta yang sangat banyak. Kemudian sayembara itu tersebar, ternyata juga gagal semua, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian raja itu punya akal licik untuk merayu istrinya. Nah ini hikmah nanti adalah tentang istri. Istrinya dirayu, kamu mencintai suamimu enggak? Ya tentu saya mencintai Sam'un al-Ghazi dengan setulus hati. Seumpama ini saya kasih ribuan emas dan perak, kamu menjadi orang terkaya kedua setelahku, kata raja itu. Mau kamu menangkap, mencari tahu kelemahannya Sam'un al-Ghazi, yaitu suami kamu sendiri. Terbuai dengan iming-iming harta itu, maka okelah, deal, setuju. Istrinya mau itu. Jadi hikmah yang pertama dari cerita ini, hati-hatilah mencari Pasangan. karena istri menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam hal kehidupan kita. Nah, singkat cerita, akhirnya ketika Nabi Sam'un itu beribadah, dia mengamati istrinya itu. Tapi ternyata istrinya tertidur, tidak kuat melihat ibadahnya begitu lama. Setelah itu beliau bangun, sang istri bangun, Sam'un sedang tertidur, maka pakai rantai yang paling kuat. Sam'unnya itu dirantai sama istrinya. Ketika bangun, kok dirantai? Siapa sih ngerantai ini? Aku, Pak. Lho ngopo? Aku arek ngerti jenengan iso nyopot rantai niku enggak? Kamu bisa melepaskan dari ikatan itu enggak? Oh, kecil. Oh, sepele. Bro, Itu kan sebenarnya hanya percobaan. Rantai yang paling kuat pun terbuat dari baja pun masih bisa. Kemudian dengan rayuan wanita, sayang, aku kan istrimu. Tentulah tidak ada rahasia di antara kita. Aku mau tahu, kamu kok begitu kuat, begitu dahsyat. Apakah ada rahasia yang bisa mengalahkan kekuatanmu? Terus Samson, seorang lelaki dengan polosnya berkata, tidak mengetahui bahwa istrinya itu mempunyai niat niat itu ya. busuk. Aku itu kelemahannya adalah pada rambutku. Samson itu rambutnya panjang. Ya. Ketika tubuhku diikat dengan rambutku, maka aku sudah tidak akan bisa bergerak. Ketika aku bergerak, aku akan tergores. Akhirnya tenang. Ketika Samson tidur, itu selanjutnya tidur, diikat Dengan rambutnya sendiri. bangun, siapa yang ngikat rambutku ini? Aku, coba, bisa nggak keluar dari ikatan? Oh, nggak bisa, ini kan kelemahanmu. Oh, berarti ini kelemahan yang benar. Akhirnya singkat cerita, Sam'un itu Nabi Sam'un itu disiksa oleh rajanya, dibutakan matanya, dipotong kakinya. Akhirnya beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar bisa memberangus ini semua. Akhirnya karena itu Nabi doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Istana yang begitu megah diporak-porandakan, termasuk istrinya singkat cerita ditiadakan. Kemudian dia beribadah selama 1000 bulan tanpa berhenti. Siang dia puasa, malam dia sholat. Dia mulai 1000 bulan, begitu Dahsyatnya. Dan besok ketika hari kiamat, Sam'un itu memanggul pedangnya tanpa umat karena hanya sendirian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain dengan rasul-rasul yang lain dengan umatnya, dia sendiri. Begitu gagah. Dan ternyata bersyukurlah kita menjadi umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW yang hanya seperti ini, mainan HP, ketap-ketip. Ketika malam Lailatul Qadar kok kita mau baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walaupun sekali, atau hanya mengasih makan satu orang dengan keikhlasan, ketulusan, atau mungkin hanya membersihkan ruang masjid, dicatat seperti halnya beribadah 1000 bulan. Seperti Sam'un ya Gus ya. Ya itulah, bersyukur, kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu Mas. Jadi hikmah dari
cerita tadi tentang Nabi Sam'un Al-Ghazi itu, satu, hati-hatilah dengan perempuan. Harta. Yang tahta. kedua, tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala. karena dunia ini kan gampang terbalik. Jangan punya sahabat karib ini. Sekarang cerita semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oh, bisa saja karena perkara sepele menjadi musuh yang Bebuyutan. iya. Jadi hikmah yang kedua, simpanlah rahasiamu karena tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini kecuali Allah. Yang ketiga, hikmah dari cerita ini bahwa sekuat-kuatnya kita beribadah, sekuat-kuatnya kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, masih kalah dengan orang yang mempunyai strategi, masih kalah dengan orang yang mempunyai ketulusan niat. Kita itu kan hanya berpayung pada niat Nabi Muhammad SAW, syafaatnya beliau. Iya. Maknanya apa? Dalam kita berbisnis, dalam kita keseharian harus punya orang yang bisa menaungi kita. Dalam hal ini tentu sahabat beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau, ibadah kita yang hanya sedikit-sedikit bisa melebihi orang yang berjihad dengan segala risikonya. Mungkin itu nih. Sangat menginspirasi Pak Rizal. Tapi belum pernah kita belum pernah ya Belum pernah dengar. ceritanya seperti itu kayak belum pernah gitu. dengar. Nah, mungkin bisa Menarik sekali. dikupas lagi hikmahnya sesuai dengan Iya. Iya. penalaran panjenengan. Bagaimana teman-teman? Pernah mendengar kisah tentang Sam'un Al-Ghazi? Ya, Dengar kan Gus kan? Pasti tapi paling dekat teman-teman mungkin itu Samson itu Samson, ya. Samson. Kan kalau Samson kan bulu keteknya ya, Yes. yang almarhum Benyamin itu. Ini masih keinget tuh saya lagunya tuh. Samson bukan Superman. Oke, berarti sekali. sangat menginspirasi dan sempat merinding mas Ya. saya ketika kayak secara romantisme ya, romantisme. Ya. Itu Pokoknya gue lah. pokoknya gue ketika dia dihianati oleh istrinya sendiri sendiri. cuma gara-gara harta ya, walaupun zaman sekarang pun banyak. Itu realitanya kan sekarang gitu mas. Itu istrinya wanita yang paling dia cintai mengkhianati dia, setelah itu dia disiksa. Dan sebagai umat Nabi Muhammad sekarang kita nggak perlu berjihad seperti Sam'un Itu untuk udah. beribadah 1000 bulan, kita hanya perlu beribadah 1 malam. Ya beribadah terus lah. Oh iya, maksudnya itu pas saya otak Gus, Tambahin. ya tambah itu. Oke. Ini Gus, model-model kayak gini ya bisa melenceng. Itu kan mengambil jalan instan. Iya. Tapi begitu mudahnya kita Ya, untuk meraih sangat sesuatu sebenarnya. dimudahkan mas kita Iya. sih. Sangat. Cuma kalah karena males kadang ya. Ya. Seperti itu. Oke, buat teman-teman. Bahkan maaf saya tambah sedikit saja. Iya, iya. Tidurmu ketika diniati untuk meninggalkan maksiat lebih baik daripada ibadahmu yang untuk ditonjolkan kepada orang lain. Jadi maaf ya, mungkin akan banyak yang bertentangan menurut jenengan-jenengan. Ya. Ketika malam Lailatul Qadar kan ada yang tadarus. Ya, Tapi kan niatnya mungkin beda. Beda. wah, tadarus itu kan pasti nanti di masjid ada snack. Eh, Nah, aku kan di rumah nggak ada apa-apa. Berarti kan masuk ke masjid untuk cari Snack, betul. join rokoknya teman. beda jurusan udah Beda itu ya. jurusan. Atau mungkin apalah. Tapi ketika malam Lailatul Qadar, aku daripada ini maksiat gini tersandung berbagai macam dosa, bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Aku niat menghindari maksiat dengan tidur, mungkin akan lebih baik. Tapi yo jangan menjadi pembenaran terus Kita tidur, padahal bisa beribadah. ketika sudah tidak ada cara lain untuk beribadah, tidur pun akan Berarti ini sangat membuat hati bergetar ya. Betul sekali. Bergetar sampai saya tangannya juga getaran ini. Labar. Sudah waktunya kita berbuka puasa Gus ya. Kita cukupkan konten kita sore hari ini Mas Rizal. Ya Mas Budi. Sampai ketemu lagi di episode berapa ini besok? 21 ya? 21 sampai ke 30 itu mungkin kita akan lebih mendalami lagi hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan, zakat, fitrah, Nah.
terus nanti ada persiapan lebaran, terus nanti di hari kemenangan. Tapi kita coba kupas dari sudut pandang yang lain. Nah, Itu yang kita tawarkan kan. sama misal teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan ataupun di luar Ramadan yang mau ditanyakan kepada Gus Najib, tinggal komen di bawah, nanti bisa kita bacakan satu-satu ya. Betul sekali. Oke, kita cukupkan untuk sore hari ini. Saya Budi dan teman saya Rizal. Kami ribut bersama Gus Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut.